sama. Karena kita ngambil di hari yang sama. Kita akan membahas preview pertandingan di pekan keempat. Don, sebelum lu ngomong panjang lagi Don, berapa konten kita yang untuk preview atau juga review, banyak yang bilang kenapa sih singkat banget, orang pengen kita ngomong banyak Don. Ya sekarang kalau kita ngomong banyak, ada yang bilang sampai tactical segala macem, capek bos. Iya, lu juga kasihan ya nontonnya kelamaan. Pertama, ya. kita bahkan ada yang ngomong gini, ini kayaknya Coach Donso sama Bang Vivi ini meragukan gue punya kuota nih, begitu Don, kok kependek gitu. Gini teman-teman, nih gue kasih tahu, kita ini syuting itu jam 7:30 pagi. Ya, jam 9 kita harus udah ngelatih. Ya, benar kan? Nah, video pertama yang kalian tonton kemarin itu video yang gue posting jam 12 siang. Setelah kita jam 7:30 itu kita ambil. Supaya apa? Supaya lu semua paling awal tuh dengerin komentar kita. Gitu. Jadi tolong hargai juga kegiatan kita. Jangan, ini ada yang DM gue ya, tolong bahas ini futsal Jatim sepi bla 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 bla, seri Jatim sepi bla bla, karena banyak yang manipulatif. Maksud gue itu permasalahan tiap provinsi pasti ada gitu. Jangan lo curhat tanpa solusi sama gue capek. Gue kayak ini aja, kayak Deddy Kobusier gue gitu. Kalau misalnya ada isu yang kita angkat, nah kita ngomong panjang Don, ini enggak? Ya. Kayak case-case sebelumnya itu. Makanya banyakin masalah. Jangan juga kali Don. Enggak bercanda. Oke, kita akan mulai dengan beberapa pertandingan. Match. Ada 8 pertandingan. Ya, hari Sabtu 4 Februari 2023 itu ini big match banyak banget di Surabaya. Kalau sampai Gelora Bung Tomo sepi, ini berarti masalah besar buat animo futsal Surabaya atau Jawa Timur. Pendekar. Ada Pendekar, ada Black Steel. Kalau kemarin mungkin nggak ada Pendekar sama Black Steel, mungkin gitu. Oke, kita akan mulai match pertama. Unggul FC Malang akan menghadapi Pendekar United. Pendekar United, ada kabar gembira buat pendukung Pendekar United. Kabarnya sudah mulai cair suasana. Apalagi kemarin mereka habis outbound. Dan kayaknya suasana tim udah mulai menyenangkan. Emang ada apa sih lo sebenarnya kalau bawa masalah suasana tim? Ya, kasih tahu dong, gue nggak tahu Don, asli gue nggak tahu Don. Lu kan yang sering datang-datang ke Atta gitu. Ada apa sih sebenarnya? Gue datang ke Atta juga bukan ketemu Atanya. Iya, tapi kan lu banyak dapat bocoran kan di sana kan. Bukan cuma bocor ini cuma terjun. Becek. Nggak, apa sih Don? Ada apa sih? Kan sebetulnya kan gini, kedatangan Alvaro Martinez ini sebenarnya bagus secara kualitas, tapi sayangnya secara personal approach tuh dia tuh terlalu galak. Yang membuat suasana tim tuh sebelum itu tidak begitu menyenangkan. Iya. Nah, disinilah akhirnya manajemen gerak cepet nih, ada Kang Ian sama Asep Aliatama, ya mereka ya akhirnya bisalah ngomong ke manajemen lagi ke pelatih karena ke manajemen ya mereka manajemen gitu loh. Bahwasanya owner lah maksudnya. Owner pun juga sebetulnya udah merasakan ketidaknyamanan, apalagi hasilnya juga nggak positif banget kan pada saat di 3 pertandingan awal karena kalah dari Radit FC Pontianak. Nah itu ya untungnya lah udah suasana udah cair, tapi tinggal di lapangannya. Kalau misalnya nggak berimbas ke lapangan ya mungkin posisinya Alvaro Martinez mungkin membahayakan. Waduh. Mungkin. Tapi untungnya Alvaro tuh udah lewat dari 2 pertandingan Don. Oh alah, gue. Tapi Bang, kabarnya Bang. Ada lagi nih. Kabarnya kalau seandainya misalnya kalah nih Pendekar United. Donzo naik. Tidak. Itu bisa Fenerta Barat. Donzo naik. Donzo. We want Donzo. Gue kasih tahu, gue nggak bakal ngelatih Liga Pro. Kenapa Don? Kenapa? Karena Lamtur butuh gue. Aduh jangan gitu dong Don. Karena konten butuh gue. Kalau nggak ada gue, agak berat. Oke, emang lu. Baru aja ngomong kemarin, Bang, gue nih bingung Bang. Bingung kenapa? Kok ada masuk transferan ke rekening gue 19 juta Bang? Apaan lu? Gila lu ngomongin di sini. Dan gue gak tahu itu siapa Bang yang kirim. Gue bilang, udahlah, gue bilang gitu kan. Lu syukuri aja, lu nikmati aja ya. Itu adalah bagian dari cemoohan lu di ujung mic, saya bilang gitu. Jadi ya udah, memang itulah pekerjaan yang harus dinikmatin sekarang. Bener tuh? Diam-diam uang masuk 16 juta, diam-diam uang masuk 20 juta. Ya kan? Coba cuma dengan modal congor dan juga dengan modal checklist biru itu, jadi lu tunggu kemanapun lo akan dipanggil. Tapi gini ya Bang. Tapi dengan catatan, jangan rubah. Oh iya dong. Jangan rubah cara lu Mr. Confident-nya. Lu harus tetap pede.
sepede-pedenya. Kalau bisa nih tingkatin lagi Don. Ada yang komen ya waktu Dan lu harus di atas dari semua orang. Ada yang komen waktu itu. Apa? Kok kata dia gitu. Kok gue kayak ngelihat sosok Justin ya di karakternya Donzol. Oh, berarti lu sekarang ini lu ini ya, lu nge-cloning dia. Enggak. Gue 80% emang kan gue bilang, gue selalu ngomong bahwa apa yang ada di diri gue sampai songong-songongnya itu dari dia, Bang. Oh, gitu. I learn from the best. Gitu. Dari segi songong. Terus dan gue kan merasakan itu. Kan orang kan pada nggak suka dengan misalnya kalau misalnya gue ini lebay nih gini segala macam. Nah, iya, sama kayak lu ngeliat ke salah satu lord itu kan gitu. Iya. Ya buat gue dia adalah tempat gue belajar kan. Gimana juga nggak munafik lah. Gue belajar bagus juga Bang sepatu V. Lu ngapain sih? Udah lu ngomong aja. Kalau di komen netizen lo. Nggak apa-apa, Doni kan lagi ngomong. Tapi gue happy karena ternyata gue menemukan tempat yang sesuai. Tapi lu percaya nggak? Apa tuh? Semua itu diawali dari saat lu tuh ngajak gue bikin konten. Serius? Ingat gak? Lu tuh bikin konten sama gue pada saat gue cabut dari dari Safin. Ya. Ingat gak? Itu persis tahun lalu loh. Makanya gini Don. Ya kan waktunya itu waktu yang di atas Don, bukan waktu kita. Oh iya. Iya kan? Benar. Jadi artinya mungkin memang ya itu memang udah kembali kepada rezeki lu ya. Keputusan gue untuk pergi dari Safin itu bagus banget. Menurut gue buat karir YouTube gue. Kan sempet tuh gue yang waktu kita bikin video, terus gue video sama Bayu Simera kan sempet di kontak gitu kan. Gue harus take down bla 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 karena dianggap menyinggung bla bla bla. Gue juga harus melakukan permohonan maaf. Gue lakukan itu kan. Nggak ada masalah buat gue. Tapi gue mengatakan sesuatu yang memang sesungguhnya. Fakta. Gitu. Nah, mereka cuma butuh permintaan maaf kan, bukan minta duit. Ya udah gue kasih gitu kan. Ya udah, ntar lagi kalau misalnya ganti pagar, ganti mobil, ganti rumah, jangan lupa syukurannya undang Mr. Ben. Mr. Ben mah yang terdepan lah gitu. Emangnya Yamaha yang terdepan. gue inget banget kan, kita di Tebet masih pakai handphone, Abang. Ya kan? Terus akhirnya kedepannya kita udah mulai agak sedikit membaik, kita sampai punya studio di Tifosi Sports Center. Walaupun memang belum yang wah banget karena memang kita nih memang tujuan yang pertama memang ya oke lah, kita memang sangat respect dengan orang-orang yang benar-benar memang mohon maaf ya kalau saya katakan totalitasnya sangat luar biasa untuk mengejar cuanisasi AdSense-nya. Jadi kalau kita ini memang sangat sederhana, kita nggak terlalu berlebihan juga. Yang penting kita bisa tiap minggu tuh memberikan pandangan-pandangan lah tentang futsal. Tapi bobotnya sih ngeri sih ini Lamtur sih. Ini Lamtur nih tepi jurang lah kalau bicara kalau misalnya gue di beberapa konten ya. Di beberapa konten tuh misalnya kayak partner ngobrol gue ya memang nggak ada yang punya keberanian untuk seperti yang kita lakukan gitu. Makanya orang tuh kadang-kadang suka banyak tahu yang nonton Lamtur para tokoh-tokoh futsal. Ya, dan manfaat yang paling bisa dilihat yang kemarin lah, ya kejadian bagaimana Bang Adnan akhirnya sudah bisa berdamai dengan pihak-pihak yang berselisih paham. Jadi nggak sih ketemuan di Surabaya? Nggak tahu, Surabaya kan nanti tanggal 6, 7, 8. Ya kalau yang masih mau ketemu ya gue datengin. Dan itu gue sih nothing tulus, apa sih yang salah dari omongan kita? Ya kan? Dari cara yang sana mengajak ketemunya itu cuma kayak menantang. Itu loh, itu yang gue gak suka sebenarnya. Seperti yang kita sudah ngobrol, ya gue akan hadapin. Ya kan, bilang mau datang kemari gak datang ya sudah. Gak datang ya? Gak datang juga. Padahal gue udah siap-siapin. Iya, makanya saya juga bingung Don. Lu bingung gak sih Don? Yang bermasalah di dalam Instagram orang lain yang diserang ke Lamtur. Ya karena mungkin kontennya awalnya dari Lamtur. Iya, tapi kan mereka tapi kan kalau orang bisa mendengar apa yang kita bicarakan, ya fairness-nya kita ya. Fairness-nya kita, kalau kita dia nggak fair, dianggap tidak fair, ya tunjukkan di mana ketidakfairan kita. Tapi kalau saya sih merasa nggak ada berpihak di mana-mana. Kita tetap fair, walaupun sendirian terus. Walaupun memang berisiko dengan karir kita apapun itu ke depan, ya nggak terlalu masalah sih menurut saya. Karir futsal ya. Kalau karir model kan kita aman lah. Oh iya, kita berdua model full. Apa model pos motor? Model ini udah menyimpang. Buku TTS. Toket S. Tete sama S gitu ya. Unggul FC Malang, Pendekar United. Loh, ini menarik. Gue 50-50. 50-50? Gue ngeliat Unggul FC Malang cukup oke di 2 pertandingan di Surabaya. Artinya mereka apalagi mereka juga akan bermain tempat yang sama, sudah beradaptasi dengan lapangan. Tentu ini juga penting. Pendekar sendiri, gue nggak melihat gini ya. Sebetulnya Pendekar ini gue pengen lihat di pertandingan ini. Ini akan menunjukkan bahwa Pendekar kedepannya akan seperti apa. Tapi gue melihatnya itu aja dulu. Gue 50-50 dari gue.
Oke. Kalau gue ngelihat di sini walaupun memang ini bermain ya oke lah bisa dikatakan memang ini daerahnya unggul ya karena mereka juga berasal dari Jawa Timur. Mereka berasal sebagai tuan rumah juga. Tapi ini tuan rumahnya masih BTS ya? Masih BTS. Oke. Nah, ini mungkin keuntungan di satu sisi ya sebagai tuan rumah. Berharap penontonnya juga ada ya kan. Nah, kalau gue melihat di sini justru malah tetap menjagokan Pendekar sih ya dengan kualitas timnya, dengan pemain asing yang mereka miliki. Gue menjagokan mungkin 5-5-4-5 lah Don. Buat Pendekar. Oke. Pendekar. Lanjut. Big match yang akan disiarkan kabarnya Bintang Timur Surabaya menghadapi Black Steel Papua karena ini tadi dua-duanya disiarin Unggul FC Malang dan juga Bintang Timur Surabaya ini juga akan disiarin oleh MNC TV. Karena ini adalah ini sempat dirubah jadwalnya dari hari kedua jadi hari pertama. Ini gimana Bang? Melihat Bintang Timur Surabaya udah mulai tune in. Pemain asingnya mulai nyetak gol baik Galo maupun Di Gunho. Sedangkan Black Steel sendiri kita tahu bahwa mereka kan pekan sebelumnya tidak bermain. Ya. Ini persaingan menurut saya kembali persaingan untuk race the champion ya. Mulai dari sekarang ya. Dari sekarang ya. Ini yang menentukan menurut saya. Dimana memang ini dua tim yang kita tahu di tahun lalu bertengger di peringkat 1 dan 2 ya. Betul. Dan kejar-kejaran terus bersaing sampai akhir. Sampai akhir jauhnya. Nah, ini di sini sekarang kan kalau kita lihat dari sisi Black Steel memulai kompetisi tahun ini kan tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu smooth lah, banyak permasalahannya. Ketika Alba Girga lagi itu cedera, ya kan, digantikan pemain pengganti. Terus sekarang ini juga Di Maria juga belum bisa dimainkan, nggak tahu kalau di match sekarang ini ya. Mudah-mudahan sudah sembuh karena udah cukup lama juga istirahat ya, 3 pekan ya. 3 pekan dia istirahat dari 4 pekan sama Imlek. Kalau hitung iya betul ya. Jadi menurut saya sih mungkin mudah-mudahan sudah bisa kembali recovery dan bisa bermain, dan kalau dia bisa bermain ini akan sangat seru. Kalau gue persaingan 2 pemain asing di masing-masing tim. Kalau gue melihatnya masih menjagokan mungkin Bintang Timur 5-5-4-5. Gue 50-50 kalau Black Steel-nya itu ada di Maria. Ya, makanya ini tadi gue katakan kalau di Maria tidak main 5-5-4-5 buat Bintang Timur Surabaya. Oke. Cosmo JNE menghadapi Kancil WHW Pontianak. Ini juga menarik. Gila ini. Bang, ini juga menarik. Nonton kali ya? Ya, gue lagi ada kerjaan. Itu tanggal 4 Februari sih. 4 Februari. Gue ada main. Gue ada kerjaan juga. Sorry ya, kita sibuk. Lu milih nonton ke sana apa milih yang ditransfer lagi 19 juta 20 juta? 19 juta lah. Oke. Menurut lu? Cosmo JNE Kancil WHW. Cosmo udah mulai mendapatkan pemain tim paketan gacornya, lalu juga Kancil sendiri bisa dibilang juga udah kedatangan dari Alves kemarin, terus juga si Gavalnya juga sangat bagus. Ini akan sangat seru. Gue berharap Cosmo sudah bisa full tim, ada Andrew lagi. Tapi ya kita nggak tahu apakah nanti Andrew akan bisa bermain. Cuma ini pertandingan secara teknis perang antara Denny Handoyo dengan Kocoy. Betul. Dimana Kocoy sangat disiplin dari segi defense-nya, memiliki kelebihan dari segi set piece-nya. Sedangkan Denny Handoyo diuntungkan dengan pemain-pemain potensial, pemain mudanya ya. Betul. Yang menurut gua punya banyak variasi serangan aja sih, gitu. Nah, kalau gue sih 50-50 lagi nih 3 pertandingan. Lu 50-50? Ya. Sama, gue juga 50 karena memang ini kedua tim mempunyai kemungkinan untuk bisa menang pertandingan ya. Siapa yang lebih siap, saya pikir mungkin bisa mendapatkan hasil positif kemenangan. Oke, lanjut. Terakhir di hari pertama. Halus FC menghadapi Radit FC Pontianak. Wah, ini seru pasti. Radit terakhir kali memenangkan pertandingan saat menghadapi Pendekar United di Jakarta. Minggu lalu mereka libur, lalu menghadapi Halus yang sedang mengalami tiga kali kekalahan beruntun. Ini menarik ya buat Radit, ini mereka recovery cukup panjang ya. Artinya mereka mempersiapkan tim untuk menghadapi Halus ini cukup baik dan juga mempunyai kesempatan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Tapi juga feel-nya juga turun, Bang. Iya, maksud gue mempunyai kesempatan untuk bisa menangkan karena Halus hadir datang untuk hasil yang tidak baik di pekan ketiga. Kelebihan Halus sudah hafal dengan situasi lapangan. Iya, betul. Lalu kelebihan Radit punya waktu yang panjang, tapi juga waktu yang panjang itu bukan juga sebuah kelebihan menurut gua. Karena Phil merasakan kemenangan saat menghadapi Pendekar dengan jarak waktu 2 sampai 3 minggu tentu akan sangat jauh. Menurut gua seperti itu. Artinya akan beda juga. Ini motivasi yang berbeda Don kalau pandangan gua Don. Ya kan, satu motivasi yang habis memenangkan pertandingan melawan Pendekar, tim yang juga merupakan kandidat juara di musim ini. Di satu sisi ini
Halus tim terluka. Artinya kalau tim terluka ini pasti akan muncul untuk tidak mau terluka lagi dan dia keluar. Saatnya bangkit. Saatnya bangkit. Nah yang ini kalau memang dia terlalu jumawa dengan kebanggaan mengalahkan pendekar, bahaya juga. Betul. Dan bisa juga dikalahkan oleh halus nantinya. Nice. Lo 50-50? 55-45. Tetap halus. Radit. Lo Radit. Gue 50-50. Oke. Itu di hari pertama. Hari kedua juga ada big match yang gak kalah seru. Ada Unggul FC Malang menghadapi Black Steel. Ya. Ini jelas sebuah pertandingan yang gue nggak tahu lah ya Unggul FC Malang ini kapan pemain asingnya main. Tapi yang pasti Unggul FC Malang juga udah punya karakter yang memang sesuai yang diinginkan oleh Coach Andre. Black Steel juga tentu dengan permasalahannya beberapa pemain cedera, ada Anca dan juga Di Maria, apakah bisa tampil itu juga masih menjadi PR besar bagi Hami. Tapi gue pikir peluangnya masih tetap gedean Black Steel, yaitu 55-45. Ya, sepakat 55-45 karena juga Black Steel bagaimanapun juga di musim lalu juga mereka tim peringkat kedua ya, melawan tim ini tim yang baru promosi. Betul. Saya pikir mungkin pengalaman juga di Liga Pro lebih bagusan Black Steel. Oke. Next, yang kedua ada Bintang Timur Surabaya menghadapi Kancil WHW. Kancil ini juga seru. Wah, ini banget. Ini seru banget. Bintang Timur akan menghadapi tim yang notabene juga bisa aja mengalahkan mereka. Perang pemain asing ini akan terjadi. Ya. Tapi gue pikir ini tipis ini. Bintang Timur Surabaya 5149 ini gue. 5149. Bedanya cuma cie. Kalau gue tetap 55-45. Untuk Bintang Timur. Untuk Bintang Timur. Ya, lu sedikit. Ayo coy, pelit amat sih lu. Iya dah, coy, ayo bikin kita salah coy. Iyalah. Ayo coy. Oke. Semangat kok coy. Justru malah dengan adanya kita ini membuat mereka jadi motivasi gitu kan, ingin membungkam omongan kita. Tahu nggak kenapa gue ngomongnya ke Kocoy? Hey coy semangat. Soalnya gue ngomong, ayo Suso semangat, Suso nggak ngerti. Atau Aris Mawan mungkin kasih tahu Suso. Kan ada translatornya, Amril Daulay, Aris Mawan, dan Eka. Oke, lanjut. Cosmo JNE Jakarta Radit FC Pontianak. Nah, ini ya jelas pertandingan yang wajib dimenangkan oleh Cosmo. Tapi ingat, Radit itu pembunuh raksasa. Naim Hamid itu terkenal dengan bagaimana sering juga pelatih yang mengejutkan. Hati-hati Denny Handoyo. Gue pikir kalau peluang tetap ada di Cosmo yang lebih besar 55-45 buat gue. Ya, keuntungan tim yang nggak diunggulkan itu biasanya mereka sebagai underdog itu mereka bisa main nothing tulus dong. Nothing tulus. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Ketika Radit bisa main lepas, ya terbukti seperti mereka mengalahkan pendekar. Yes. Ya kan, siapapun bisa dikalahkan di liga ini. Saya lihat ya. Benar. Makanya juga ini Cosmo saya pikir ya harus hati-hati. Tetap diunggulkan tapi harus hati-hati. Kalau gue 55-45. 55-45. Buat Cosmo ya? Buat Cosmo. Sama dong kita. Sama ya. Oke. Udah gue naikin deh 60-40. Iya, buat Radit. Oke. Lanjut, Halus FC Jakarta menghadapi Pendekar United. Pertandingan terakhir ya. Derby My Futsal. Iya, latihannya sama di situ. Apa sebaiknya mereka main aja di My Futsal? Betul. Bisa aja main ke sejauh-jauh ya. Hasilnya laporan ke federasi ini loh, aku menang gitu. Oke, menurut gue Don. Ya, pertandingan yang wajib dimenangkan oleh Pendekar. Tapi kita tahu kalau misalnya Halus bisa menang pertandingan di hari pertama lawan Radit, tentu akan motivasi tinggi. Hati-hati juga, Halus juga punya potensi bagus kalau menghadapi tim berat. Tapi ini justru ujian pertama buat Halus menghadapi tim berat menurut gua. Karena dari awal mereka lawan Favage, lawan Unggul, lawan Giga Kota Metro. Itu ya mereka terus lawan Sadakata, ya kan? Dan terakhir mereka kemarin kalah ya. Dan gue pikir lu berapa prediksi? Lawan Cosmo mereka kalah ya, ini lawan Pendekar juga agak sedikit berat sih. 60-40 untuk Pendekar. Pendekar 60-40 juga sama. Dan gue baru ngeliatin, menarik ya. Ini susunan pertandingannya di tim-tim yang disebutkan pertama semua sama ya. Tetap di jam yang sama ya. Iya. Iya kan? Iya, betul. Nggak ada perubahan sama sekali ya. Tuan rumah semua. Itu dia makanya. Dan yang kedua selalu jadi away semua. Away. Itu Pendekar Pendekar di match pertama main jam pertama. Di hari kedua main di terakhir. BTS, Cosmo sama Halus sama semua. Makanya. Pendekar dari awal jadi akhir. Black Steel dari kedua jadi pertama. Ya, Kancil ya. Perubahannya itu. Ya. Itu saja. Ya, mudah-mudahan
teman-teman juga kalau punya prediksi tulislah di kolom komen. Iya dong, kita seru adu. Bener tuh, seru tuh. Iya, apa mungkin kita harus Zenit nih kasih baju. Kita bikin giveaway ya. Oke, next ya. Hero. Next nantinya kalau misalnya kita ke pekan berikutnya kita akan bikin giveaway ya. Iya, jadi apabila kalian nanti komen bikin prediksi kalian dan kalian menang, kita kasih hadiah, kita kirim nanti hadiahnya. Benar. Ya? Ya. Itu mungkin bisa bikin kalian bergairah untuk terus mengikuti Lamcur Futsal. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenarta Barat dan juga follow Instagram @donzol. Ya, dan juga @Fenarta Barat 8 official. Dan juga @Tifosi Sport Center dan Tifosi Sport Corner yang sering memberikan kita makanan. Ya, saya Fenarta Barat cabut dan Doni Zola Bentro.